anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Ini budak. Apakah budak adalah keturunan Abraham? Tetapi tidak termasuk keturunanmu. Kebohongan yang disampaikan oleh orang Kristen bahwa sunat hanya milik keturunan Abraham diludahi sama kitab Yahudi dalam kitab Kejadian pasal 17 nomor 12. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging mula perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Kebohongan yang disampaikan berulang-ulang oleh umat Kristen harus kita bantah berulang supaya orang Kristen dengan doktrin sesat mereka itu tidak lolos, merusak peradaban. Ini tugas saya dan tugas kalian semua. Penipuan yang mereka lakukan hanya untuk membatalkan perintah Tuhan. Jangan sampai dibiarkan lolos, merusak peradaban. Pernyataan bahwa sunat hanya untuk keturunan Abraham telah dibantah oleh kitab mereka. Perhatikan, apakah mereka mengimani kitab itu? Lihat bagaimana mereka mengencili kitab mereka sendiri. Silakan. Di dalam Kolose 2 ya, ayat yang ke-11 saya bacakan. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Inilah landasan kami. Jangan bawa kitab Kolose. Saya bicara Kejadian 17. Penipuanmu dibongkar oleh ayat ke-12. Statementmu dari tadi adalah statement tipuan yang mengatakan bahwa sunat perjanjian kekal itu hanya untuk Abraham dan keturunannya. Itu sudah dibantah sama ayat ke-12. Kenapa kau lari ke Kolose? Antara Kolose dan kitab Kejadian itu jaraknya ribuan tahun. Saya sedang membongkar pembodohan dan penipuan kalian umat Kristen. Satu lagi, aku udah di mute. Jangan di mute, biar dulu dia habis. jawab Buni. Aku kan jawab Buni tentang perempuan tadi. Silakan. Terakhir. Mengenai perempuan ya. Di dalam milah Ibrahim tidak ada perempuan disunat. Maka aku tanya, Islam dapat dari mana? Milah siapa? Apakah milah Siti Aisyah? Apakah milah si Sarah? Di mana itu perempuan kok disunat? Yahudi nggak kenal itu, gitu loh. Oke, silakan. Ya, jadi syariat Abraham, syariat Musa, syariat Nabi Isa, kemudian syariat Nabi Muhammad itu beda-beda ya. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam, sedangkan nabi-nabi di Bani Israel hanya kepada satu suku saja. Itu saja ya. Lanjut deh Alfi. Jadi begini, kalau memang tidak sesuai dengan milah Abraham, nggak usah bilang milah Abraham, bilang aja menurut Muhammad, udah selesai. Beda syariat kan, antara ajarannya Musa dengan Isa beda syariat, antara Isa dengan Nabi Muhammad beda syariat. Ibarat pemerintahan Nabi Muhammad itu untuk seluruh alam. Kalau Nabi Ibrahim itu hanya untuk satu RT saja, itu. Maksudku gini loh bos, maksudku gini, kalau memang milah Ibrahim beda dengan syariatnya Muhammad, nggak usah tulis di Al-Quran mengikuti milah Ibrahim, langsung aja mengikuti milah Muhammad, gitu aja udah, itu maksudnya. Ngapain pakai milah Ibrahim kalau nggak diikuti? Karena ajaran Abraham itu mengajarkan satu Tuhan, itu bukan udah bisa masuk. Udah bisa masuk, Alfi. Masuk Alfi, masuk. Gantian. Yang pertama aku buka dari surah An-Nahl ayat 123 dulu, Delton. Di sini kan dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, summa wahayna ilaika anit tabi millata Ibrahim hanifa. Gitu ya. Milah Ibrahim. Ya, ini yang kutunjuk. Milah memang diterjemahkan di sini sebagai agama, tapi agama di dalam bahasa Arab itu din, bukan milah. Nah, apa sih milah itu? Kau harus tahu juga pandangan menurut Judaism, milah itu apa? Brit itu ritual, milah itu sunat, bre. Di dalam apa? reformjudaism.org, ya. Kehidupan keyahudian dalam hidupmu. Brit milah itu dalam tradisi Yahudi itu ritual sunat. Milah itu sunat. Dalton, gitu. Boleh. Dalton. Oh sabar. Oh sabar. Aku tadi ngasih Dalton ngomong. Dikit aja. Ini gimana sih si Kenzo ini Roh Kudusnya enggak jinak-jinak dari tadi gitu. Santai dong. Kalian kenapa kejang-kejang kalian?
Terus kalau dikatakan, oh sunat harus 8 hari, bre. Yahudi tidak mengamini Musa itu sunat 8 hari, tapi apa? Pada saat disunat, pada saat dia lahir. Dia terlahir dalam keadaan telah tersunat gitu. Tapi apa? Musa pun dia mengikuti milah Abraham. Dia pun mengikuti tradisi yang dibawakan di perjanjian kekal antara Hasyim kepada Abraham. Aku kan tadi udah ngasih datanya bahwa Musa, bukan hanya Musa, Jacob, Joseph, Noah itu juga disunat pada saat mereka terlahir. Jadi nggak harus dari ke-8, bre. Lalu aku pengen tahu gitu. Kalian bilang, oh Yahudi itu nggak ada, bahwa di dalam ritual mereka perempuan itu disunat. Kalian belajar di mana? Kalian belajar di mana gitu? Di sini ada pertanyaan, apakah ada upacara seperti Brit Milah atau ritual khitan, ritual sunat untuk bayi perempuan? Apa penjelasan di sini? Awalnya Yahudi tidak memiliki perayaan khusus di rumah untuk menyambut bayi perempuan di dalam perjanjian. Secara tradisional, para ayah diberi aliyah atau kehormatan untuk mengucapkan berkat sebelum dan sesudah bagian dari bacaan Taurat mingguan. Di sinagog, pada hari Sabat pertama setelah seorang anak perempuan lahir, pada saat ini anak tersebut juga menerima nama Ibrani. Setelah kebaktian, baik ibu maupun ayah dihormati dan kidus jemaat di sinagog reformasi. Upacara pemberian nama bayi yang melibatkan kedua orang tuanya paling sering dirayakan 30 hari setelah kelahiran. Namun tidak adanya ritual khusus di rumah mingguan, terutama bagi Yahudi liberal. Jadi bre, ritual mengenai Brit Milah di dalam keyahudian kalian hanya melihat dari orang-orang Yahudi liberal. Sementara di dalam tradisi keyahudian, anak bayi perempuan pun dia tuh mendapati upacara Brit Milah gitu. Jadi kalian bilang, oh di Islam perempuan katanya disunat, sementara Yahudi tidak. Oh bapak ada yang kepala sekolah. Gak gitu bre. Oke, udah. Oke, biar aku jawab. Tunggu sabar, aku mau sapa Datuk dulu. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Alfi, Iya iya siap. Kita nggak tahu Bang Alfi bahwa di dalam keyahudian ada yang dipercaya, benar kan? Ada 12 orang yang di dalam keyahudian yang dipercaya lahir dalam keadaan bersunat, termasuk Noah, Noah ya, Musa, dan termasuk Nabi Muhammad SAW. Lanjut Bang Alfi. Udah enggak aku sekarang ya. Oke. Jadi Alwi, tadi udah kau baca sendiri. Perempuan Yahudi itu bukan sunat, diberi nama. Kau harus bisa membedakan sunat dengan diberi nama. Sedangkan Muslim itu betul-betul disunat. Oke, udah tenang dulu, gantian ngomong. Aku kan udah bilang Tidak disunat fisik. iya. Aku kan udah bilang itu ritual dalam Yahudi liberal. Dipotong-potong, udahlah. Kamu jangan di framing. Aku kan udah bilang perayaan tentang pemberian nama itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi liberal. Yahudi kan banyak golongan, cuy. Tahu nggak Britbat ini apa? Jangan sampai kutekan loh. Britbat ini tahu nggak apa? Perjanjian. Bubuk kalian nanti serius bubuk. Perjanjian. Ya, silakan ngomonglah kalian dulu kayak jualan obat, silakan. Kok jual obat? Ya mana datanya dari tadi? Ya Brit itu artinya perjanjian. Tanda perjanjian Brit Milah itu. Kalau kalian mana ngerti? Kalian kalau kutanya apa arti sunat di dalam Tadi Al-Quran? kan sudah ditunjukkan datanya oleh Alfi bahwa Brit Milah itu Beda. adalah sunat. Waduh, kalau Iya, beda. itu kan Yahudi. Ini kan gimana kita kalau lagi diskusi Nabi antara Muhammad. Nabi Muhammad ya, Kenzo. Nabi Muhammad itu mengajarkan umatnya kalau berdalil itu baik menggunakan dalil nakli maupun dalil akli itu. Itu Nabi Muhammad mengajarkan umatnya itu. Baik dari dalil berasal dari akal ya berupa retorika dan itu didukung dari dalil nggak ada ayatnya kan? dalil yang Khitan, tertulis. kata khitan pun nggak ada di dalam Quran. Oi, sabar. gantian Jo. Tadi kan udah Arti dijelaskan. khitan, arti Tadi kan khitan udah aja kok dijelaskan. nggak ngerti Oi. apa maknanya. Tadi kan Tujuan orang dijelaskan Islam sunat, ayo.
si limbah Yunani ini betul ya. Weh, Keripang, kau Apa dengarkan dulu, tujuan weh. orang Islam disunat? Yang Udah jelas sabu. bukan sunat hati, Jo. Gini, uni kan tadi. kita Oh, awal Kalian kan awalnya nggak ada. ikut-ikutan. Dua Jangan tuyul ada- ini. Uni tadi udah bilang, khitan di dalam Al-Quran memang tidak tertulis. Namun kalian harus tahu makna Namun. milah di dalam keyahudian itu sunat, bre. Iya. Kalian kan Dan milah. ikut-ikut. Bukan data, ikut-ikut, itu data. bukan ikut-ikut. Oke, Kita kalau kapan- gitu apa artinya? Ya, milah Apa itu. arti dan tujuan sunat menurut Quran? Eh, si anjing. Taruh, Weh, limbah taruh. Yunani. Aduh, Sulit, gimana ini? saudara. Untuk kebersihan. Sulit. Syarat Gak sahnya ada sholat itu harus jawabannya. bersih, harus suci. Gak ada aturan berapa sunat itu suci. Woi, Ayo. penyembah Tuhan bertulang belakang, bisa dengar dulu nggak sih? Anak-anak itu hominem menyerang pribadi, maki-maki, gitu. Loh, memang iya. Mati. Loh, Iya, kau bisanya Yesus begitu memang- kalau nggak bisa jawab. Yesus memang bertulang belakang. Emang masalahnya apa? Kan Ya nggak udah, apa-apa. kau jawab. Kenapa? Kalau nggak ada tulang belakang, Apa arti kalau nggak ada dan tulang belakang, makna ngapain jadi sunat manusia? selain hanya Aneh-aneh ikut-ikutan? aja kalau- Jangan tersinggung, jangan tersinggung. Jangan Ikut-ikutan tersinggung. kan? Kau nggak ngerti kan? Kau dipotong kulitmu nggak ngerti kan? Bukan sunat hati, bukan hitam hati. Di mana? Di Kalau mana? nggak tahu, bilang aja Sunat. nggak tahu. Lucu. Jangan nambah-nambah yang nggak ada. Kenzo. Kenzo ini lu jangan tersinggung kalian dibilang Yesus itu bertulang belakang. Dia kan jadi manusia itu bertulang belakang memang. Jangan tersinggung. Aku kan udah bilang, Uni pun tadi udah memaparkan di Al-Quran memang kata khitan itu nggak ada. Namun di dalam tradisi keyahudian, milah itu artinya sunat kan gitu ya, Uni ya. pertanyaan saya. Pertanyaan Sabar, saya. weh, aduh Dengar. alamak. Apa makna dan tujuan dari orang Islam disunat? Silakan. Saya jawab pakai hadis ya. Saya jawabnya pakai hadis, tidak mau pakai asumsi. Saya izin jawab. Besarin aja Uni Ya. lagi. Oh, Sarif. Makasih Uni. Silakan. Kalau Alfi mau lanjut dulu ada deh. Ada yang mau sampaikan dulu deh. Lanjut nih, Kasih lanjut deh. nih, lanjut. Cukup Uni. Ya. Jadi Rasulullah menjawab pertanyaan Hanzo, apa esensi dan makna sunat? Fitrahnya manusia. Cak Tata sudah pernah jelaskan ini. Fitrahnya manusia, lazimnya manusia itu diantaranya berkhitan. Itu fitrah. Fitrah. Sebut hadisnya dulu Perbedaan nih. antara hewan dan manusia itu ada. Salah satu fitrah dari manusia itu adalah dengan mensucikan jasmani dan rohani. Salah satu cara yang diperintahkan oleh Allah adalah berkhitan. Pertanyaan saya yang paling mendasar hari ini yang ingin saya jawab, yang ingin kalian tolong dijawab. Ketika kalian umat Kristen mempertanyakan sunat kepada kami, Tuhan kalian disunat, apa alasan kalian tidak disunat? Jawab. Baik, saya jawab. Pertama, kita tidak hidup di zaman Ibrahim atau Abraham. Karena itu hanya kunci keselamatannya kepada keturunan Abraham. Kita tidak lagi mengikuti perjanjian lama. Makna perjanjian lama adalah perjanjian Elohim dengan Abraham. Sudah? Kita hidup di dalam perjanjian baru. Saya akan tunjukkan data yang saya sampaikan tadi. Tolong kamu persiapkan data yang kamu sampaikan ya. Baik. Kita Katanya adalah umat perjanjian perjanjian kekal, baru di mana itu. perjanjian kekal itu dari katanya penjajahan kekal. Gimana, Jo? gimana sih orang ngomong dipotong. Perjanjian baru maknanya adalah perjanjian lama itu sudah dibatalkan dengan salib oleh Kristus Yesus di Golgota itu 2000 tahun yang lalu. Itulah tanda atau lambang dari keselamatan perjanjian kami dengan Tuhan kami. Waduh, Makanya tapi kenapa Paulus kami masih tidak sunat? Paulus masih sunat. Seandainya pun saya bersunat nih ya, saya pun nggak ada hubungannya dengan keimanan. Hanya saya kepingin bersih aja, kepingin apa gitu, nggak ada masalahnya dengan keimanan. Saya pun bersunat, dokter yang menyunat saya. Tapi apakah itu lantas mempengaruhi iman? Tidak. Itu hanya untuk kesehatan aja jasmani. Itu pun nggak ada kaitannya dengan agama-agama yang Anda imani.
Paulus melarang bersunat, Jo. Kenapa kok kau bersunat, Jo? Bilang nggak masalah. Ikuti Waduh. tren udah. Ikuti Siapa tren yang aja. menyatakan Waktu itu trennya belum? sunat ya gua ikut Yesus sunat. tidak Gitu. melakukan Oke. itu, Jo. Saya minta data. Oke. Tolong tunjukkan data Aku tambah bahwa nih. sunat itu hanya untuk keturunan Abraham. Saya Oke, minta aku data. Aku tambah uni ya. Saya tidak mau Silakan. berbelit-belit ya, muter-muter Iya, iya, nggak iya. jelas. Saya Ini minta datanya. data. Iya. Saya bicara sama Hanzo karena saya yang membuat statement itu Hanzo. Hanzo Iya. bilang, Saya tambah. bisa nggak kamu Hanzo atau bukan? Hanzo. Saya Hanzo menambah ya? datanya. Kamu menambah Hanzo datanya. nggak? Saya tanya, kamu Hanzo nggak? Saya nambah datanya, boleh nggak? Kamu Hanzo bukan? Telinga bisa dipakai. Hanzo bukan? Hanzo ya? Kalau Hanzo bicara. Kita kan berdua, Uni bertujuh Saya tanya ya kan? sama Hanzo. Boleh nggak saya tanya sama yang berbicara bahwa sunat hanya untuk keturunan Abraham itu Hanzo? Saya minta datanya. Sunat itu hanya untuk keturunan Abraham. Silakan Hanzo, tanggung jawab dengan perkataanmu. Ya. Oke. Sebentar ya. Silakan kalau mau narasi dulu. Saya ambil, Ayo, ambil Saya nggak datanya. perlu bertele-tele. Ini bukan hal yang, ini bukan Hanzo, ilmu. Hanzo, Ini saya adalah punya datanya. informasi yang berkali-kali sudah kita ucapkan. Bahwa Hanzo, saya penipuan punya yang dilakukan terus-menerus oleh orang Kristen di hadapan umat Islam selalu blunder kalau mereka akan menunjukkan data. Mari kita buktikan apakah betul sunat itu adalah hanya milik keturunan Abraham. Tunjuk data. Ya. Hanjo, kejadian 17 ayat 10 Hanjo. Kejadian 17 ayat 10 Hanjo. Kejadian 17. Ayat Silakan 10. dibacakan. Ya, sabar. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Udah. Jangan potong ayatnya. Jangan dipotong ayat. Jangan jadi penipu. Jangan jadi ular Nggak ada, kita budak. potong. Bacakan, haruslah dikerat kulit katamu Ya, dan itulah 11, akan menjadi haruslah tanda dikerat perjanjian kulit. antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Oke. Jangan berbohong. Terus? Jangan menipu kami umat Islam. Ya, lanjut. Di Apa ayat masalahnya? ke-12 dikatakan yang bukan keturunan Abraham juga diwajibkan sunat. Penipuan yang kalian lakukan sebagai umat Kristen ini dibantah oleh kitab Kejadian pasal 17 nomor 12. Tipuan-tipuan kalian membenarkan doktrin kalian karena memang mengingkari perjanjian kekal antara Tuhan Abraham dengan dia, dengan Tuhannya sendiri. Itu kalian telah dibantah oleh ayat ke-12. Oke. Anak yang Baca berumur perlahan. 8 hari haruslah disunat, yakni, dengar bahasa Indonesia ya, telinga nggak peka ya, otak nggak Ya. rusak ya. Anak yang diam dulu, kenapa kejang? Saya cuma bacakan doang kok, saya nggak Iya, bertafsir iya. kok. Dengarkan baik-baik. Saya tidak butuh orang Kristen ini mengerti dengan kitab mereka sendiri. Lillahi ta'ala. Saya butuh umat Islam menyaksikan kebohongan yang dilakukan oleh umat Kristen mengencingi kitab sucinya mereka sendiri ya. Terus? Di ayat ke-12 apa tertulis? Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Ini budak. Apakah budak adalah keturunan Abraham? Tetapi tidak termasuk keturunanmu. Kebohongan yang disampaikan oleh orang Kristen bahwa sunat hanya milik keturunan Abraham diludahi sama kitab Yahudi dalam kitab Kejadian pasal 17 nomor 12. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging mula perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Kebohongan yang disampaikan berulang-ulang oleh umat Kristen harus kita bantah berulang supaya orang Kristen dengan doktrin sesat mereka itu tidak lolos, merusak peradaban. Ini tugas saya dan tugas kalian semua. Penipuan yang mereka lakukan hanya untuk membatalkan perintah Tuhan. Jangan sampai dibiarkan lolos, merusak peradaban. Pernyataan bahwa sunat hanya untuk keturunan Abraham telah dibantah oleh kitab mereka. Perhatikan, apakah mereka mengimani kitab itu? Lihat bagaimana mereka mengencingi kitab mereka sendiri. Silakan.
Di dalam Kolose 2 ya, ayat yang ke-11 saya bacakan. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Inilah landasan kami. Jangan bawa kitab Kolose. Saya bicara Kejadian 17. Penipuanmu dibongkar oleh ayat ke-12. Statementmu dari tadi ya adalah statement tipuan yang mengatakan Tipuan. bahwa sunat perjanjian kekal itu hanya untuk Abraham dan keturunannya. Itu sudah dibantah sama ayat ke-12. Kenapa kau lari ke Kolose? Antara Kolose dan kitab Kejadian itu jaraknya ribuan tahun. Saya sedang membongkar pembodohan dan penipuan kalian, umat Kristen. Bisa saya jawab? Kalian katakan sunat kekal antara Abraham dan Tuhannya. Dia nggak paham, itu Dalton, bahwa adalah yang dibeli antara itu udah menjadi keturunannya haknya. saja. Enggak. Iya, Saya itu bongkar budak, udah penipuanmu dibeli. di ayat ke-12. Bisa saya Coba. jawab? Apakah orang yang dibeli oleh Abraham adalah keturunannya? Jelas di sini dikatakan. Bahkan yang bukan keturunannya pun itu tetap disunat. Maka statement pembodohan dan penipuan yang kau tiupkan di Komal ini itu telah dibongkar sama ayat ke-12 bahwa bukan hanya keturunan Abraham yang bersunat, melainkan juga budaknya yang bukan keturunannya. Bisa saya jawab? Ini kalian umat Kristen. Saya mau mempertontonkan teman-teman bagaimana mereka demi membenarkan doktrin Paulus yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Efesus pasal 2:15 membatalkan hukum Tuhan, mengatakan kitab Taurat terkutuk. Galatia pasal 3 ayat 13, Galatia pasal 3 ayat 10. Mereka berbelit-belit lidahnya mengklaim sesuatu yang bahkan dibantah oleh kitab mereka. Ini mereka. Inilah orang Kristen. Itu kenapa kami para apologet hadir untuk membongkar penipuan mereka. Silakan Oke. Perah. Oke, kasih saya Pak. Oh, ya. Ini cuma nanya aja, kenapa perjanjian Tuhan sama manusia kok pakai kontol? Nggak ada yang lain apa? Nanya aja ini. Masuk akal juga pertanyaan. Oke ya, saya jawab tentang ayat 12 tadi ya yang dibilang Uni ya. Jadi dengan bangganya Uni mengatakan bukan hanya keturunan Abraham, tapi yang dibeli budak. Apakah Islam itu dibeli atau budak? Makanya Islam disunat. Coba jawab. Bukan. Islam adalah umat yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, keturunan Ismail alaihissalam, yang disunat pada waktu belasan tahun. Dan dia adalah anak kandung dari Abraham. Anak kandung dari Abraham. Kenapa kami umat Islam bersunat? Kan saya sudah bilang, kami bersunat karena perintah Nabi dan Al-Quran, bukan karena ikut kitab yang kalian bilang Taurat ini. Saya menunjukkan kebohongan kalian menggunakan kitab kalian sendiri sebagai bukti bahwa kalian mengencingi kitab kalian. Temanmu tadi mengatakan bahwa sunat itu hanya untuk keturunan Abraham. Tipuan muslihat kalian, ular beludak yang kalian semburkan di sini berbisa ini dibantah sama kitab kalian. Ternyata bukan hanya keturunan Abraham yang harus bersunat, tetapi juga budaknya yang bukan keturunannya. Bahkan saya tunjukkan, perhatikan teman-teman, bukan hanya ke budak, orang lain yang ingin masuk ke dalam agama Yahudi wajib disunat. Perhatikan teman-teman, penipuan yang mereka lakukan. Kita baca di dalam kitab mereka. Baca Kejadian pasal 17-14 teman-teman. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikeret kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Pertanyaan saya, bangsa apa? Bangsa apa yang ada pada ayat Kejadian 17-14? Apakah Abraham itu sudah punya anak yang sudah punya jadi bangsa? Pada saat Kejadian 17-14 ini, apakah Abraham itu sudah beranak pinak dan anaknya sudah jadi bangsa? Maka bangsa apa yang diperintahkan oleh Tuhan dimusnahkan di antara bangsanya kalau dia tidak sunat? Penipuan kalian lagi-lagi kami bongkar. Baca Kejadian 17-14 itu, perhatikan teman-teman. Pada waktu itu Ishak dan Ismail masih kecil. Abraham belum mengeluarkan keturunannya menjadi bangsa-bangsa. Tapi dalam kitab Kejadian 17-14 dikatakan, yang tidak disunat, yang tidak dikerat kulit khatannya, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Bangsa apa keturunan Abraham? Bangsa. Ya, bangsa Irak lah.
Abraham orang Irak, Ur Kasdim. Oke ya. Nah, Oke. lanjut. Ini kebohongan Jadi- mereka lagi. Saya bongkar. Sebentar. Saya sedang membongkar penipuan kalian, ya. Panjangnya. Teman-teman perhatikan, saya membongkar penipuan mereka. Kita lihat Kejadian 34 nomor 15. Perhatikan teman-teman. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor. Ini sudah mulai di zaman Yakub. Dengan tipu muslihat karena Sikem telah mencemari Dina, adik mereka itu berkatalah mereka, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat. Bayangkan, tidak diizinkan menikah dengan orang yang tidak bersunat. Betapa pentingnya bersunat ini bagi umat Yahudi, teman-teman. Tapi di Kristen sunat itu justru dikatakan apa? Tren. Padahal Tuhan Abraham perintahkan untuk bersunat, tapi mereka katakan, saya cuma sunat karena tren. Biadabnya kelakuan mereka, membatalkan perintah Tuhan turun-temurun, mengaku bahwa Tuhan itu adalah Tuhan mereka, tapi mereka tidak melaksanakan hanya karena seorang manusia bernama Paulus membatalkan hukum Tuhan. Dan kalau kau Hanzo mengklaim bahwa hukum Taurat telah dibatalkan, maka seluruh hukum Taurat tidak lagi kau miliki. Maka kau boleh berzina dengan ibumu, kau boleh membunuh, kau boleh memperkodok, karena itu semua larangannya ada dalam kitab Torah, hukum Torah. Inilah kalian. Nanti pasti ada jawaban lagi. Jadi begini, itu seremonial. Ini ada yang rohani. Ini kalian penipu, kawan. Lanjut. Lanjut. Pin. Astagfirullah. Kita Oke, dikata oke. menipu, Dalton. Ya, oke ya. Jadi Bentar dulu. Saya sapa dulu saudara saya yang belum masuk. Assalamualaikum Bang Kores, Bang Kevin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oke, ada yang mau sampaikan atau ditambahkan nggak? Enggak, cuma bingung aja kenapa perjanjian Tuhan sama manusia kok pakai kulit penis gitu loh. Itu pengen tahu. Oke ya. Jadi Uniripa tadi mengatakan bahwasanya sunat dalam Islam itu mengikuti milah Ibrahim dan Muhammad katanya. Sedangkan di Al-Quran hanya milah Ibrahim, nggak ada dikatakan milah Muhammad. Jadi kalau memang Quran yang Islam turuti, harusnya seperti milah Ibrahim. Apa itu milah Ibrahim? Harus 8 hari. Tetapi kalau Abraham dengan Ismail dan yang lain-lain itu kan udah pada besar. Perjanjian itu turun sudah pada besar. Menurut Jadi, orang Yahudi, aduh diamlah dulu. Udahlah kau aja ngomong. ya, menurut orang Yahudi, kami ini mengikuti yang dilakukan oleh Ismail. Ismail itu 13 tahun disunat dalam Kejadian 17 tersebut. Makanya kami ikuti ya Ismail tersebut. Nah, kalau milah Ibrahim itu disunat pada umur 80 tahun. Nah, 80 tahun di Bibelmu, 90 tahun dalam hadis kami. Emang kalau ikuti milah Ibrahim secara Ibrahim kami harus sudah umur 80 tahun. Otak di mana kau ini? Udah. Iya. Kalau Umi tadi ngomong dipotong, langsung digeprek. Aku ngomong kau potong, udahlah, aku sabar. Ya, Oke, sudah, lanjutkan ya. gantian Dalton, silakan Dalton. Iya, oke, terima kasih. Jadi, tak udah berulang-ulang aku katakan, perjanjian itu turun pada saat Abraham udah tua, Ismail pun sudah dewasa, 13 tahun. Tetapi tujuan perjanjian itu nantinya harus 8 hari. Makanya baca Kejadian 17. Jangan lagi kau bawa-bawa 90 tahun, 13 tahun Ismail. Itu karena perjanjiannya pada saat turun. Ngerti nggak? Pada saat turun. Aduh, susah ya. Sulit menerangkan sama teman-teman Islam ini Iya. ya. Sulit. Kami disunat. Kau Udah dengar? diam dulu, belum selesai aku, belum selesai. Selanjutnya saya tetap Biarkan mengejar Umi, Umi, ya, dulu. saya tetap mengejar Uniripa, saya tetap kejar. Di dalam milah Ibrahim tidak ada dibahas sunat kepada perempuan. Kenapa tiba-tiba Islam ujuk-ujuk perempuan kok disunat? Coba, itu dulu jelaskan. Kalau memang perempuan disunat bukan menuruti milah Ibrahim, berarti jangan ditulis milah Ibrahim. Bilang aja suka-suka kami gitu loh. Oke, lanjut.
Pertama, kalian ini kayaknya nggak tahu malu. Kalian orang Kristen mengaku mengikuti Ibrahim tapi sama sekali menentang Ibrahim. Kami mengaku mengikuti Ibrahim, kalian pede bahwa milah Ibrahim apa yang tertulis dalam kitab kalian. Menjijikkan hal ini, saudaraku. Bahkan Taurat yang disampaikan oleh Al-Quran sendiri, itu kami tidak sepakati bahwa itu kitab yang kalian pakai, yang kalian pegang, yang ditulis oleh entah siapa, yang kalian klaim sebagai Torah. Jadi lucu kalian umat Kristen memaksa bahwa milah Abraham itu apa yang tertulis di kitab kalian itu. Kami mengutip kitab kalian itu untuk membongkar kebohongan kalian, bukan menjadikan kitab yang kalian sebut dengan perjanjian lama itu sebagai panduan berkeyakinan tentang milah Abraham. Coba ngerti nggak? Saya orang Islam tidak pernah bilang kitab kau yang terjemahan itu perjanjian lama itu adalah kitab dari Tuhan. Kami sebagai umat Islam diberitakan dalam Al-Quran ada milah Abraham, syariat Abraham. Dari mana kami tahu salah satu milah Abraham itu bersunat? Dalam riwayat hadis. Kok GR kalian ini orang Kristen? Kalian pikir bagi kami penting kitab kalian ini? Kitab kalian ini gunanya kami itu untuk menampar muka kalian yang penipu, seperti saya tampar Hanzo tadi. Paham nggak? Saya ulangi sekali lagi. Kitab kalian itu kami pakai meludahi muka kalian yang menipu kami. Kami tidak pernah berkeyakinan pakai kitab kalian. Khitan perempuan itu ada di dalam hadis. Saya punya datanya. Kok stres ini orang Kristen ini, tidak tahu malu. Sebentar, saya kasih dalil tentang khitan perempuan. Aduh, diskusi kayak gini sama orang Kristen ini lama-lama kita disuruh gokil kayak kalian. Kalian suruh kami gokil kayak kalian ya. Nih, wanita di khitan itu ada dalam hadis Abu Daud nomor 4587. Ya, nih saya bukakan. Aduh, parah Oten nih. Kok kegeeran kalian? Nih, parah kalian lama-lama loh. Makin dibiarkan kok makin ngaco kalian ini. Nggak tahu malu. Sejak kapan kami bilang bahwa apa yang tertulis dalam kitab kalian yang terjemahan itu adalah firman Tuhan? Perhatikan ini, dasar kami ini Al-Quran dan hadis loh, berkeyakinan loh. Perhatikan ya, dasar berkeyakinan kami Al-Quran dan hadis. Sahih Bukhari nomor 4587. Umar radhiyallahu anhu menanyakan pada mereka para pembesar Badar. Ya, bentar. Petunjuk dulu mana ayat ini. Bentar. 4587 bentar. Mana ayat ini? Bentar dulu aku buka dulu, aku salah hadisnya bentar. Sunat Abu Daud 4587. Oh iya, ini Abu Daud. Ini dia. Nah, ini. Nih ya, perhatikan ini. Kau perhatikan baik-baik ini ya. Ini sahih ya. Perhatikan ini sumbernya. Sunan Abu Daud 4587. Sesungguhnya ada seorang wanita perempuan di Madinah yang berkhitan. Perhatikan nih, kau perhatikan ini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, janganlah engkau habiskan semua sebab hal itu akan mempercantik. Artinya Rasulullah tidak melarang berkhitan. Tidak dilarang. Kenapa kau yang repot perempuan berkhitan? Kenapa kau yang sibuk perempuan berkhitan, sementara Nabi kami tidak melarang, bahkan dianjurkan. Abu Daud berkata, diriwayatkan pula dari Ubaidillah bin Amru Abdul Malik dengan sanad dan makna yang sama. Ya, jadi pertanyaannya, kalian Kristen ini yang nggak tahu malu di hadapan kami umat Islam ini, mengkritisi ritual yang kami lakukan karena diajarkan Nabi kami. Tapi kalian Tuhan, kalian aja kulupnya hilang, dibuang, kalian justru berkulup. Ada apa dengan otak kalian, wahai saudaraku Kristen? Kalian mengkritisi pernikahan, kalian aturan menikah tidak ada. Kalian mengkritisi sunat, kalian tidak bersunat. Ada apa dengan kalian ini? Pergilah berobat. Kami melakukan apapun dalam kaidah Islam, bukan ikut-ikutan Yahudi. Aneh kalian ini loh. Ya, Oke, sudah. penjelasan saya Ustadz Arif sudah lengkap. Kalau ada orang Kristen dari tadi berbicara membantah tidak dengan data, tidak berbasis keilmuan, maka saya pikir saya tidak mau buang-buang waktu Ustadz Arif ya.
Silakan kasih ke Bang Datu atau Perah. Karena bagi saya, sedetik waktu saya berbicara dengan umat Kristen yang tak berdata, itu menurunkan IQ saya sekitar 5 kilo. Silakan Ustaz Khalid. Oke ya, saya tanggapi ya. Ali sama Bang Datu sama Perah. Tadi awalnya sebelum Yuni naik, kan awalnya apa dasarnya Islam sunat? Dijawab sama teman-teman Islam, ada di Al-Quran katanya. Ditunjukkanlah ayatnya, di situ dikatakan mengikuti milah Ibrahim. Itu awalnya. Jadi ku bilang, kalau memang Islam mengikuti milah Ibrahim, harusnya sunat 8 hari. Kan itu ku bilang. Terus ku bilang lagi, kalau memang mengikuti milah Ibrahim, di dalam milah Ibrahim tidak ada perempuan disunat. Ku bilang gitu. Itu awalnya. Dari mana kau tahu Mila Ibrahim tidak ada perempuan? Sini. Ini kasih aku kodekin supaya uppercut langsung. Nah, coba di mana tadi sama pertanyaannya, dapat dari mana Dalton milah Ibrahim itu sunatnya harus 8 hari dan juga nggak ada sunat wanita. Itu dapat dari mana? Kejadian 17 sudah aku bilang. Laki-laki, jelas dibilang situ laki-laki, bukan perempuan. Loh, kami kan imannya Islam itu kan Taurat, Zabur dan Injil, bukan Kejadian. Oh, kalian lucu, aku ngomong kalian Apa tuh? potong-potong. Sudahlah kalian banyak, dipotong-potong lagi. Enggak, kalau sama gue langsung main cepet aja. Gak kasihan lah kalian nengok aku. Kejadian itu kitab apa, Dalton? Aduh, gak Walah, malu ketawa. kalian. Kenapa kalian gak malu? Aku sendiri loh. Ngapain lah dipotong-potong? Gua akan malu kalau misalnya kitab Kejadian itu jelas. Kita satu-satu lawan satu aja. Gak usah. Iya, ini satu-satu, yang lain pada diem kok. Kau Yang lain sabar, pada diem. kenapa kau? Kau kok nggak bisa sabar sih? Bukan nggak bisa sabar. Ini kitab Kejadian ini kitab apa? Kami nggak mengimani kitab Kejadian. Itu turun dari Tuhan kitab Kejadian. Yuni ngomong aku diam loh. Uni ngomong Yuni aku nggak ada. diam loh. Oh iya. Nah, jadi jangan nanti ku bilang kau nggak beradab. Paham? Diam aja. Nanti Gimana mau beradab kalau kitab Kejadiannya belum jelas? Ini kitab apa ini? kalau aku udah siap ngomong, baru kau ngomong. Jadi yang dengar pun enak. Kalau aku ngomong, kau ngomong, nanti orang-orang nggak denger. Ini Enggak, ini dijelasin aja dulu. Kitab Kejadian itu kitab apa? Silakan. penontonnya Kok bisa ada Mila Ibrahim di kitab Kejadian? dengar penontonnya 3K. Kita mau mengedukasi penonton juga. Nah, edukasi kami dengan kitab Kejadian itu kitab apa? Silakan. Nanti aku diam baru kau ngomong. Aku nanti kalau kau ngomong aku diam, serius. Kau nanti ngomong diam aku. Kasihlah aku ngomong. Ya udah, kitab Kejadian dijelasin ya, silakan diomongin. Aduh lagi di 2 kali. Udahlah kau aja ngomong udah. Kau aja ngomong aku diam udah. Ya udah gitu ya. Ya udah gini, maksudnya yang gue nanya cuma dikit doang. Kitab Kejadian ini kitab apa gitu? Dalam imannya Islam itu Taurat, Zabur, Injil. Kejadian ini kitab apa? Ngapain dibawa ke sini? Mana ada Ibrahim dalam kitab Kejadian? Siapa yang bikin kitab Kejadian ini? Datang dari mana? Itu aja sih. Udah siap. Udah. Bisa kau diam kalau aku ngomong. Iya, dijelasin aja. Oke. Jadi ya, lebih parah kau dari Yuni. Yuni aja tahu Taurat itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kau bilang Kejadian itu apa? Aduh, maaf, berarti ilmu kau masih di bawah jauh ya. Oke, lanjut ya. Jadi di sunat perempuan itu kata Uni tadi di hadis. Kalau gitu jangan bilang milah Ibrahim, hapus saja kata-kata milah Ibrahim dari Al-Quran. Karena milah Ibrahim itu untuk laki-laki. Itu jelas itu untuk laki-laki. Dan umur 8 hari. Terkecuali, kan aku bilang terkecuali Abraham sama Ismail dan yang lain-lain. Itu mereka datang itu perjanjian datang. Mereka udah besar. Tapi tujuannya nanti untuk 8 hari. Kok sulit sih mengartikannya itu? Aku heran lah lihat kalian. Tapi kalian bilanglah kami nanti usil. Kami bukan usil. Karena di situ jelas dikatakan keturunan Ibrahim dan budak-budaknya. Kami juga bukan keturunan. Kami juga bukan budak. Makanya kami tidak sunat. Kami orang Indonesia. Paham? Jadi kalau orang Arab sunat, aku masih oke, karena dia keturunan Ismail. Kau orang Indonesia, kau apa urusannya kau sunat? Kau bukan keturunan Abraham atau budak-budaknya. Paham? Bodoh-bodoh kali Islam ini. Udah. Ya. Jadi sebenarnya yang harusnya dibuang itu kitab Kejadian gitu. Karena nyaplok-nyaplok Ibrahim
Setahu gua ya, di Tuhannya orang Yahudi, terus Yesus juga sama Islam, Tuhan yang Maha Benar Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah ada yang bahas kitab Kejadian, anjir. Ini kitab apa ini? Ngarang dari mana ini kitab Kejadian ini? Ada sunatnya Ibrahim 8 hari, nggak ada sunat wanita katanya. Ini kitab apa? Gitu loh. Jadi jangan sok-sok langsung masuk ini Islam salah begini-begini. Kenapa salah? Karena di kitab Kejadian kitab apa? Masih mending kitabnya Tatan Suherman bahas Petruk, Gareng sama Bagong. Ini kitab Kejadian kitab apa? Dalam Islam itu Taurat, Zabur, dan Injil. Kecuali nih Dalton dan kawan-kawan Kristen bisa membuktikan Tuhannya Yahudi Yahweh sama Tuhannya Kristen Yesus itu mengatakan Taurat itu adalah tadi apa? Kejadian, akuntan, IPA, IPS, apalah itu. Nah itu kalau misalnya itu gua benarkan. Cuma kalau nggak ada yang ngarang-ngarang aja kalian. Gitu loh Dalton gitu. Sehingga yang harusnya dibuang itu kitab Kejadian. Karena sok tahu nyaplok-nyaplok tokoh dari agama Islam. Kejadian Bilang deh. Nabi Musa. Ya? Kejadian sudah dari Nabi Musa memang. Nah, di mana Nabi Musa bilang inilah kitab Kejadian yang harus walah kabur dia. Matinya di situ mereka itu, ikhwan. Itu masih belum Kejadian itu. Dalam Taurat Kejadian itu. Oke, di mana Tuhan bilang dalam Taurat ada kejadian, ada kitab Kejadian itu di mana? Kalau nggak ada ya agama ngarang ini namanya. Coba ada nggak? Hilang dia. Kabur dia. Subhanallah. Lucu kawan-kawan kita Kristen ini ya. Itu ada Kejadian, ada Ulangan, ada Imamat. Ya itu kata siapa? Kitab Taurat itu ada kejadian, ada ulangan, ada bilangan, ada imamat. Kata siapa itu? Kata Musa. Nah, di mana Musa bilang begitu? Silakan datanya. Di mana? Jangan difitnah Musanya, kasihan. Silakan. Musa bilang, Nabi Musa yang mengajarkan ke orang-orang. di mana Nabi Musa bilang begitu tuh di mana gitu loh? Dapat kabar dari mana ini gosip? Dia pergi ke Kedua, Bukit Sinai lah. Kalau tidak salah itu. oke, ke goa di Bukit Sinai. Menerima Taurat. Menerima Taurat atau menerima kejadian? Ya, Kejadian itu isi dari Taurat. Oke, di mana kata Musa Itu kan Taurat itu isinya kejadian di mana? Kayak ada Al-Baqarah, ada Al-Fatihah, itu model begitu. Ya itu kan Nabi kami langsung ngomong gitu kan. Ini surah ini tulislah ayat ini di surah ini dan ini. Itu ada Nabi kami ngomong kayak begitu. Kalau Musa ngomong tulislah kata-kataku ini di dalam kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, itu di mana? Ada nggak? Sendiri aja, cari sendiri. Nggak ada ya? Kalau minta bahan. Ya. Cari sendiri. Udah, ini gue udah 13 tahun nyari nggak ketemu. Udah jadi, udahan ini. Jadi gitu ya, kalau mau bahas sunat, bilang Mila Ibrahim, jangan bawa dari kitab apa yang kalian bilang kejadian-kejadian. Nggak ada itu baik Yahudi, Kristen, Islam. Imannya itu Torah. Kejadian itu Apa? kebanyakan menceritakan awal-awal terciptanya dunia ini. Ya gue nggak peduli mau kejadian nyeritain Nobita ngawinin Suneo juga gue nggak peduli. Yang gue peduli itu di mana kitab Kejadian adalah bagian dari Taurat. Itu di mana itu? Ya itu dari Nabi Musa memang. Ya iki malah Jangan memang itu harus tertulis ada gitu loh. Itu wahyu, dari wahyu. Nah, bentar dulu Bang Ki. Ada Trisno selamat sore. Selamat kita. Itu wahyu memang. Ya itu ya wahyu memang kapan wahyu bilang kejadian itu adalah bagian dari Taurat itu kapan di mana gitu loh. Masa nggak ada datanya? Ada itu namanya. Nah, kalau ada di mana cari dulu lah. Jibril, mungkin Jibril yang Nah, di mana Jibril bilang bahwa Taurat itu isinya kejadian gitu. Ya lucu ya, ada kitab, masa dalam kitab ada kitab lagi dalamnya. ada nggak di hadis Nabi Muhammad menyebutkan kalau Al-Fatihah itu ada isi Al-Quran. Fatihatul Kitab, Al-Fatihah itu kata Nabi, itu adalah pembukaan dari kitab Al-Quran. Al-Fatihah ada itu hadisnya. Nah, di mana Musa bilang dalam Taurat di kitab Kejadian pada mulanya Allah berfirman, ada nggak? Nggak ada hadis ada. Ya kalau nggak ada ngapain diimani gitu, ngapain dibahas?
Ngapain capek-capek jauh-jauh ngebahas kesunat gitu kan? Kalau ternyata kitabnya aja hilang, hanyut bareng Taman Eden.